different position, and I'm happy that at the end he got call up. Regulasi yang kita tetapkan baru tahun ini, syukur alhamdulillah. Mark Klok buka suara usai cedera. Pemain timnas Indonesia itu akui kecewa. Kapten Persib Bandung Mark Klok akhirnya buka suara usai mengalami cedera di laga kontra Lion City Sailors. Gelandang 32 tahun itu bermain sebagai starter saat timnya menjamu Lion City Sailors di laga perdana grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Namun, sang pemain timnas Indonesia tersebut gagal tampil sampai akhir laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis lalu itu. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak terpaksa menarik keluar Mark Klok usai mengalami cedera akibat benturan dengan pemain Lion City Sailors. Mark Klok yang sempat mendapatkan perawatan harus digantikan oleh gelandang timnas Indonesia lainnya, Tom Haye pada menit ke-42. Tanpa sang kapten, lini tengah Persib Bandung pun mulai goyah. Akibatnya, tim kebanggaan warga Jawa Barat itu pun menelan hasil imbang 1-1. Usai Lion City menyamakan kedudukan di menit 90+2 via sundulan Denarti. Selepas pertandingan, Mark Klok pun buka suara di Instagram pribadinya. Dia mengaku bangga atas performa skuad Pangeran Biru pada laga tersebut. Namun, pemain naturalisasi timnas Indonesia itu merasa kecewa atas hasil yang diraih timnya karena kebobolan di menit tambahan dan dirinya cedera. AFC Champions League semalam di Bandung, performa tim luar biasa. Kecewa dengan hasil imbang di menit-menit akhir dan cedera ringan yang saya alami, tulis Mark Klok di Instagram pribadinya. Di sisi lain, Kapten Persib Bandung itu mengucapkan terima kasih kepada para bobotoh yang sudah memenuhi Stadion GBLA. Sementara itu, Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa tim medis Persib Bandung akan melakukan pemeriksaan terhadap Mark Klok dan dia akan melakukan X-ray. Bojan berharap cedera yang dialami Klok tidak terlalu buruk. Namun, dirinya tetap meragukan kapten Persib tersebut untuk mengikuti laga pekan ke-6 melawan Arema FC pada Senin besok. Tom Haye akhirnya bereaksi usai dikritik netizen. Pelatih Arema pasang badan. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye akhirnya bereaksi tak lama setelah dikritik netizen usai laga Persib Bandung versus Lion City Sailors. Bermain sebagai pemain pengganti dalam laga tersebut, menggantikan Mark Klok yang mengalami cedera pada menit 42. Namun, penampilan pemain yang dijuluki Profesor itu dianggap sejumlah netizen kurang meyakinkan selama di lapangan. Menurut laman statistik Footmob, Tom Haye hanya mendapatkan rating 6,2. Dia cuma melepaskan satu umpan terobosan dan satu umpan silang akurat. Ex-pemain Almere City itu gagal melepaskan umpan panjang akurat. Saat bertahan, dia hanya melakukan satu kali tackle, satu blok, satu sapuan bola, dan satu haluan. Penampilan Tom Haye di atas lapangan pada laga itu menuai kritikan dari netizen. Sejumlah warganet menilai peran sang pemain asal Belanda itu kurang greget. Mas Haye cuma jogging di tengah lapangan, tulis @Spongbebob97 di unggahan Instagram Tom Haye. Tom Haye #out, sahut @Herwin_Bastian. Di sisi lain, sejumlah fans menyebut netizen yang mengkritik Tom Haye itu bukan dari golongan bobotoh fans Persib, melainkan sejumlah oknum yang ingin memperkeruh suasana. Tak lama setelah mendapat gelombang kritikan itu, Tom Haye pun langsung menuliskan kata-kata yang disinyalir untuk meredam para pengkritiknya. Step by step, tulis Tom Haye di Instagram Stories-nya. Unggahan tersebut menegaskan bahwa Haye memilih untuk tetap tenang dan fokus menjalani proses adaptasinya di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Terlepas dari hal tersebut, Persib Bandung sempat unggul 1-0 lewat gol Sadi Ramdhani di menit 47. Namun, Lion City Sailors berhasil menyamakan kedudukan pada menit 90+2 melalui sundulan Denarti. Hasil imbang ini membuat Mau Bandung menempati posisi ketiga klasemen grup G dengan 1 poin, sementara Lion City berada di posisi kedua. Meski begitu, performa Persib Bandung secara keseluruhan tetap menjadi sorotan. Dengan kualitas skuad yang dimiliki, Mau Bandung dianggap sebagai salah satu tim terkuat dan paling berbahaya di Liga 1 musim ini. Tak heran jika calon lawan mereka di Super League mulai memberikan perhatian ekstra. Pelatih Arema FC pun secara terbuka mengaku mewaspadai kekuatan tim asuhan Bojan Hodak tersebut menjelang pertemuan mereka di kompetisi domestik. Persib punya tim yang hebat, pemain bagus dan rotasinya juga kuat, kata pelatih Arema FC Marco Santos pada Jumat lalu. Bahkan katanya sepanjang awal kompetisi Super League, Persib Bandung selalu bekerja keras untuk mendulang kemenangan. Semangat bertarung juga menjadi salah satu hal yang diwaspadai oleh tim asuhannya. Namun pelatih Arema tersebut menyatakan telah mengantongi sejumlah kekuatan dan kelemahan di kubu Persib Bandung. Hal itu akan coba dieksploitasi secara maksimal pada pertandingan pekan depan.
Dia tak menyebut sektor dan hal apa saja yang menurutnya menjadi kelemahan Persib. Terpenting baginya adalah hasil analisa akan dijadikan bahan meracik komposisi dan strategi permainan Arema FC. Yang jelas, kelebihan dan kekuatan tim calon lawan itu didapatkan olehnya setelah menyaksikan pertandingan kompetisi AFC Champions League 2 antara Persib melawan Lion City Sailors tersebut. Ranking Super League meningkat, Ferry Paulus wajib terima kasih ke Persib Bandung. Usai menahan imbang Lion City Sailors di ACL 2 2025-2026, Persib Bandung bawa ranking Super League naik di AFC. Mampu menahan imbang dengan skor akhir 1-1, Persib kini menempati posisi ketiga di klasemen grup G dengan 1 poin. Hasil ini bukan hanya penting bagi langkah Maung Bandung di turnamen, tetapi juga berdampak pada poin koefisien Liga Indonesia di mata AFC. Skuad Maung Bandung kini mengoleksi 18.549 poin, menggeser Liga Tajikistan yang memiliki poin 18.353 poin. Sebelumnya, Super League yang dulu bernama Liga 1 berada di ranking 24 Asia. Kini ranking kompetisi tertinggi Liga Indonesia itu naik satu tingkat ke posisi 23 Asia. Meski Super League masih berada di bawah Liga Thailand di posisi 7 Asia, Malaysia 10 Asia, Vietnam 14 Asia, Singapura 15 Asia, dan Kamboja 22 Asia. Tapi kenaikan peringkat ini tetap menjadi kabar baik bagi pesepak bolaan Indonesia, menunjukkan bahwa kompetisi domestik semakin diperhitungkan di level Asia. Persib rombak lini depan, striker keturunan calon lawan di ACL 2 jadi opsi. Masalah soal lini depan skuad Maung Bandung masih menjadi sorotan sang pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Seperti diketahui, dalam 4 pertandingan yang telah dilakoni di Super League, mereka baru hanya menang 2 kali. 2 kemenangan atas Semen Padang dan Persebaya belum mampu membawa Persib Bandung ke papan atas untuk sementara waktu. Kemudian Persib harus puas dengan hasil imbang 1-1 lawan PSIM Yogyakarta dan kalah atas Persijap Jepara. Hasil ini langsung menjadi sorotan, karena dalam 4 laga itu Persib sangat minim dalam jumlah gol. Bojan Hodak merasa tak puas dengan hasil ini, karena para pemain gagal memanfaatkan peluang dengan baik. Tak hanya kecewa dengan hasil itu, pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti soal lini depan Persib yang masih harus diperbaiki. Dengan harapan para pemain bisa mencetak gol, tetapi semua tak berjalan dengan baik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah merombak lini depan dengan pertimbangan opsi mendatangkan striker baru di putaran kedua nanti. Sosok striker keturunan yang menjadi calon lawan Persib di AFC Champions League 2 bisa menjadi opsi solusi untuk masalah lini depan Maung Bandung. Sebelumnya, Persib Bandung gagal memuncaki klasemen sementara grup G ACL 2 setelah hasil pertandingan terbaru. Posisi puncak klasemen kini dipegang oleh Bangkok United yang berhasil mengalahkan Selangor FC dengan skor 4-2 di kandang lawan. 2 gol Bangkok United dalam laga tersebut diborong oleh pemain keturunan Indonesia Ilyas Salhaf. Ilyas mencetak gol pada menit ke-11 dan ke-24, menjadi kunci kemenangan timnya. Pemain berdarah Indonesia yang berkewarganegaraan Belanda ini berposisi sebagai penyerang sayap. Hingga setinggi 172 cm ini baru tampil sebanyak 3 kali untuk Bangkok United, namun sudah mampu menyumbang 1 gol penting. Sebelumnya, Ilyas bermain di Liga Belanda bersama SC Cambuur. Menariknya, Bangkok United juga akan menjadi lawan berikutnya bagi Persib di ajang ACL 2. Sehingga performa Ilyas menjadi perhatian khusus bagi Maung Bandung. Akankah Ilyas Salhaf menjadi opsi utama Persib untuk memperkuat lini depan mereka nantinya? Apalagi beberapa waktu yang lalu, Ilyas mengaku terbuka untuk dinaralisasi, dan bahkan dia pernah menegaskan siap untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya, niat Ilyas Salhaf gagal terlaksana. Hingga kini, kabar naturalisasinya hanya sebatas isu dan PSSI belum berniat untuk menaturalisasi pemain lagi. Mungkinkah nantinya Ilyas tetap bisa membela Indonesia meski bermain di liganya yaitu bersama Persib Bandung?